kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah kepada Engkau. Berkati kami semua dan kakak-kakak yang melayani. Kami mengalami kasih dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah. Jumpa lagi bersama Kak Linda dan Kak Ferdi. Ya, ada sukacita adik-adik? Ada dong. Kayaknya kurang keras ini Kak suaranya. Iya. Sekali lagi Kakak tanya ya, ada sukacita? Ada dong. Yes. Nah, kita harus sukacita untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kita akan ibadah hoki online. Ayo adik-adik yang belum siap-siap, kita cepet-cepet siap-siap untuk memuji nama Tuhan. Kita berdiri, kita pujikan dengan sukacita. Yeay, ayo bagi pendiri adik-adik di rumah. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hati
berkat-Mu yang selalu ada untuk kami setiap waktu. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, bagi kami yang selalu berseru kepada-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami semua ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami, jiwa dan pikiran kami untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan nanti. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo, shalom adik-adik Rocky, apa kabarnya? Wah, senang sekali Kak Yu bisa menjumpai adik-adik yang di rumah nih untuk beribadah dan memuji Tuhan ya. Nah, tadi sudah bernyanyi bersama, memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan membawa kita menjadi lebih mengerti. Kita akan semakin bertumbuh di dalam iman. Sudah siap semuanya? Jika sudah siap, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kemurahan-Mu kami boleh beribadah. Dan saat ini kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, berfirmanlah agar kami semua memahami bagaimana Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, kasih karunia keselamatan, dan kami siap mengikuti Tuhan Yesus, dan hidup kami kiranya boleh menjadi alat yang mempermuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah apa kabar semuanya? Ya, mungkin yang dihadapin adik-adik semuanya beda-beda ya. Ada yang mungkin di rumah semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang, wah ada keluarga yang sakit nih. Atau adik-adik ada yang lagi hadapin ujian. Ada yang ikut lomba. Ada yang menang, ada yang belum menang. Ya, apapun, walaupun berbeda-beda, tetapi Kayu percaya adik-adik pasti tetap bisa memuji Tuhan. Oke? Tetap bersemangat ya. Apapun yang kita hadapin, Tuhan bersama dengan kita. Ya. Nah, pasti adik-adik dari tadi ngeliatin ini nih. Wih, tangannya Kayu kenapa ya? Kok diborgol? Ya, emangnya, waduh, Kayu buat salah apa nih? Ya, adik-adik pernah lihat orang yang ditangkap oleh karena melakukan mungkin kejahatan? Ya, mereka ditangkap, ya, tangannya diborgol nih supaya tidak bisa bergerak, ya, nggak bisa lari, nggak bisa kabur. Kemudian dibawa ke kantor polisi, kemudian harus menginap dulu tuh, ya, harus dipenjara dulu sampai menunggu waktunya diadili di pengadilan. Ketika mereka diadili, lalu akan ketahuan mereka itu benar atau salah. Kalau salah, sudah ada hukumnya. Jadi mereka akan mendapatkan sanksi. Ada yang mungkin dihukum penjara selama setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Waduh. Wah, semoga kita semua tidak pernah ya harus mengalami itu semua, karena kita tidak melakukan kejahatan. Jadi kita tidak usah takut ya. Nah, adik-adik, sebentar ya, Kayu mau lepas dulu nih, sakit soalnya kekecilan borgolnya ya. Coba bisa nggak dilepas ya? Bisa ya, ini soalnya borgol mainan. Kalau borgol beneran harus dengan kunci Pak Polisi baru bisa ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang 2 orang pengikut Tuhan Yesus yang ditangkap. Wah, ditangkap. Yaitu Petrus dan Yohanes. Ya, bukan Yohanes ini ya, Yohanes yang zaman dulu ya. Petrus dan Yohanes. Kenapa mereka ditangkap? Justru bukan karena melakukan kejahatan adik-adik. Mereka mengajar ya. Nah, Petrus dan Yohanes waktu itu mengajar di Serambi Salomo. Mereka mengabarkan tentang Injil, tentang keselamatan, tentang kuasa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu itu Petrus dan Yohanes ya, melakukan banyak mukjizat. Salah satunya ada orang yang lumpuh dibuat bisa berjalan lagi. Nah, kemudian dengan pernyataan dan pekabaran daripada rasul-rasul itu, orang-orang Yahudi
para imam kepala, ya, ahli Taurat, orang Saduki, ya, mereka tidak suka. Nah, orang-orang ini kemudian, wah, kita tangkap Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, ya, dan kemudian menunggu sampai disidang. Kira-kira nih, kalau adik-adik pikir nih, kira-kira bagaimana perasaan Petrus dan Yohanes? Nah, di Kisah Rasul pasal yang keempat, adik-adik bisa baca di sana bahwa mereka ternyata tidak takut. Wah, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka melakukan hal yang benar. Mereka mengabarkan tentang firman. Mereka mengabarkan tentang nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang membuat mereka mampu melakukan mujizat. Orang yang lumpuh bisa berdiri dan bangkit kembali. Wow, ya, dengan semangat mereka waktu di pengadilan, wah, mereka bukan diem takut, aduh ini gimana nih, kita diadilin ya, mereka ketakutan. Enggak, tidak. Roh Kudus berkuasa atas mereka, atas Petrus, kemudian dia berkata-kata di dalam roh tentang kebenaran. Ia mengabarkan tentang Yesus Kristus yang telah disalibkan dan mati, ya, disalibkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang juga menangkap Petrus dan Yohanes ini, ya kan? Merekalah yang membuat Yesus akhirnya disalibkan dan mati. Tapi tidak sampai di sana. Yesus benar memang mati, tapi Yesus bangkit kembali. Ya, hidup, dan oleh karena pemberitaan Petrus dan Yohanes ini, akhirnya justru makin banyak orang yang percaya, adik-adik. Sampai dengan banyak sekali, ada 5.000 orang yang percaya, ya, baru laki-lakinya saja. Dan mereka melihat bahwa benar ada kuasa yang nyata yang membuat mujizat terjadi. Bayangkan, orang yang tidak pernah bisa berdiri dari sejak lahir, hari itu bisa bangkit berdiri dan berjalan, ya. Dan tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena banyak orang yang lihat, saksinya banyak. Akhirnya para imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Saduki itu, ya, kaum Sanhedrin, mereka tidak menemukan apa-apa yang bisa membuat Petrus dan Yohanes ini dihukum. Jadi tidak ada bukti apa-apa, tidak ada fakta yang menyatakan mereka bersalah, nggak ada. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah disalah-salahin padahal nggak salah, ya? Nah, kalau itu pernah terjadi, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Ingat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin saat kita melakukan kebaikan, bahkan kebenaran yang menurut firman Tuhan, belum tentu semua orang senang. Ada juga yang tidak suka dan membuat mungkin aniaya untuk adik-adik, ya. Contoh, misalkan adik-adik diolok-olok, ya, wah, sok suci kamu, wah, kamu nih belagu, ya kan, kamu nggak sama kita, kamu, wah, kamu nggak asik, ya, nggak cool, ya. Nah, adik-adik jangan khawatir. Saat adik-adik menghadapi itu, ingatlah Tuhan Yesus sudah mengalaminya lebih dahulu. Yesus dianiaya, Yesus diolok-olok, ya kan, dan pengikutnya pun juga bersemangat untuk mengabarkan kebenaran walaupun mereka harus menderita. Nah, ini adalah panggilan kita, panggilan kakak, panggilan adik-adik untuk tetap di dalam firman, ya. Jadi tetap semangat, jangan takut. Tapi nanti gimana jawabnya kalau kita misalkan nih ditangkap, kemudian diadili, padahal kita mengabarkan firman? Jangan takut, Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus kita katakan, ya. Bahkan kebenaran itu akan dinyatakan kepada banyak orang melalui cara-cara yang mungkin kita tidak bisa pahami, ya. Nah, kita percaya rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan yang baik, ya, damai sejahtera, ya. Walaupun kita mungkin menderita, tetapi jangan patah semangat. Ingat, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita akan memiliki hidup yang kekal. Hai, mau nggak adik-adik untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus? Ya, harus begitu, ya. Kita pengikut Yesus Kristus tidak penakut. Petrus awalnya juga takut, adik-adik. Masih ingat waktu Tuhan Yesus disalibkan? Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena
Karena dia takut ditangkap. Dia melihat Yesus ditangkap, dianiaya. Wih, nanti saya juga ikut dong. Petrus ketakutan dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia sudah menjumpai Tuhan Yesus, bahkan Yesus sudah bangkit dan berkata-kata, menampakkan diri pada para rasul, pada murid-murid, Petrus menjadi mengerti bahwa ada hidup kekal dalam kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Allah yang merupakan sumber kehidupan memberikan hidup kekal, janji keselamatan bagi kita semua, ya. Jadi jangan takut lagi, ya. Nah, Petrus pun juga berubah loh. Dulu waktu Yesus pertama kali ditangkap, siapa yang mengeluarkan pedang dan menebas telinga hamba imam besar? Siapa? Betul, Petrus. Dia kasar orangnya. Wah, siapa mau nangkap Tuhan Yesus? Wasit, telinga yang putus. Tetapi kali ini Petrus sudah berubah. Ya, dia tidak lagi melakukan kekerasan. Bahkan dia dengan berani berkata-kata dengan kebenaran. Ya, dia tidak melakukan perlawanan waktu dia ditangkap. Enggak. Dia sudah memahami bahwa oke, saya seandainya harus menderita bersama Tuhan Yesus, itu adalah suatu keuntungan, suatu kebanggaan, suatu kemuliaan. Ya. Nah, oke. Itu saja adik-adik firman hari ini. Kita akan membaca ayat hafalan ya. Oke, adik-adik ambil Alkitabnya dan kita buka di Yakobus 3 ayat 13. Coba, ayo tunggu. Yakobus 3 ayat 13. Sudah dapat? Nah, kita akan hafalkan ya. Kita baca dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Oke, coba ya, itu dibaca dan dipelajari, dihafalkan supaya merema dalam hati kita. Ya, itu firman hafalannya. Dan adik-adik, dengan ini ibadah Rocky bisa kita akhiri. Tetap semangat di dalam pelayanan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersyukur senantiasa di dalam segala hal, ya, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Oke, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena kami penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berkati adik-adik Rocky yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat, kiranya Engkau bersamanya, membawa kemenangan demi kemenangan, membuat mereka bertumbuh di dalam iman. Biarlah Tuhan, nama Engkau dipermuliakan atas hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu. Biarlah terjadi pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.